subscribe. Oke, lover, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Kali ini kita akan memasak susu kedelai. Bahan-bahannya sudah ada di layar ya, jangan dilewatkan. Dan di deskripsi sudah ada. Baiklah, ini peralatan yang dibutuhkan, yaitu blender, kain sifon, panci, tempat buang ampas, dan kompor. Cara membuatnya, yuk kita saksikan videonya. Yang pertama, susu kedelai dengan kedelai mentah. Ini kedelai yang sudah saya rendam selama 12 jam sampai mengembang besar seperti ini, yang mulainya bulat kecil-kecil, ini udah mengembang, dan saya buang kulit arinya. Karena kulit ari itu bisa menyebabkan baunya gak enak dan rasanya itu seperti anyir, seperti itu ya cooking lovers. Dan kita buat yang pertama, yaitu dengan kedelai yang mentah. Pertama-tama kita akan blender kedelainya. Ini sudah dicuci berulang-ulang sampai bersih dan dibuang kulit arinya ya. Kurang lebih 3 jendong. Ini ukurannya saya pakai jendong, dan airnya kurang lebih 1 liter. Di gelas blender saya sudah ada tulisannya 1 liter ukurannya. Kita blender kurang lebih 2 menit. Untuk blenderan pertama itu kita pencet speed 1 saja, lalu setelah 1 menit kita ganti ke speed 2. Jadi jangan langsung ke speed 2, nanti akibatnya motor pada blender cepat panas dan cepat rusak. Setelah di blender halus, butir sari-sari kedelainya itu akan keluar, maka akan dapat dihasilkan sari kacang kedelai atau susu kedelai. Susu kedelai itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, dan ini saran dari dokter Harry, dokternya suami saya saat di rumah sakit. Itu saat patah tulang atau pasien patah tulang, baik mengkonsumsi susu kedelai untuk pemulihan tulang yang patah, jadi akan cepat terbentuk kalus. Nah, setelah dituang ke kainnya, terus diperas seperti ini ya cooking lovers. Ini tangan saya udah bersih, sudah saya cuci, jadi jangan khawatir. Dan nanti juga pancinya ini yang berisi air perasan susu juga akan dimatangkan, dipanaskan sampai mendidih. Jadi insya Allah sangat steril dan sangat sehat bagi tubuh kita. Ampasnya kita buang, tapi nanti akan saya blender ulang kembali karena masih ada sari kedelainya. Kita lakukan berulang-ulang sampai kedelainya habis. Ini kita lakukan kembali
sampai kedelainya habis. Dan ini ampas yang tadi kita sisihkan, lalu akan saya blender kembali. Airnya jangan terlalu banyak, nanti akan encer jadinya susu kedelainya, dan sari kedelainya itu kurang terasa kalau terlalu banyak air. Semua kedelai di blender dan diberas, maka kita akan rebus air perasan tadi. Kita campur dengan daun pandan 2 lembar, lalu kita beri jahe, garam sedikit saja, sepucuk sendok atau setengah sendok teh, kita beri gula. Gulanya ini sudah ditakar kurang lebih 300 gram. Untuk air kurang lebih 2 liter, cukup 300 gram. Atau kalau nggak suka manis, kalian bisa mengurangi gulanya, bisa 200 gram saja. Ini jahenya ya. Jahenya bisa tambah banyak lagi atau enggak, tidak sesuai ukuran saya. Jika kalian suka rasa jahe yang yang lebih panas ya, yang lebih terasa, ini karena jahenya sedikit maka hasilnya nanti kurang terasa ya, karena persediaan jahe di rumah saya itu tinggal segitu, cooking lovers, jadi ini seadanya. Lebih enak lagi kalau jahe merah, beli di pasar jahe merah itu lebih terasa pedas, terasa semriwing di tenggorokan. Kita masak kurang lebih 7 menit dengan api sedang, jadi jangan terlalu besar apinya, karena nanti air rebusan kedelai ini akan naik ke atas, bisa kalau ditutup luber ya, cooking lovers. Ini saya aduk-aduk agar airnya tidak luber ke atas dan semua gula tercampur rata, juga jahe dan pandannya juga tercampur rata. Jadi kalau kedelai mentah, hasil rebusannya itu akan menghasilkan langit-langit atau bunga tahu ya, itu lebih tebal, seperti yang menempel di panci dan di sutilnya ini ya, spatula. Nah itu bunga tahu, nanti kalau dingin akan seperti kulit seperti itu, kan seperti selaput. Ini sudah mendidih ya cooking lovers, sudah mendidih, sudah tanak, jadi bisa dinikmati hangat-hangat, tapi jangan panas-panas, nanti mulutnya melonyot. Selanjutnya kita akan membuat susu kedelai dengan kedelai yang matang. Jadi sebelum kita blender kedelai yang sudah dicuci, sudah direndam semalaman tadi, sudah dikuliti kulit arinya, lalu kita rebus kurang lebih selama 5 menit, tergantung besar kecilnya api kompor di masing-masing dapur ya. Kalau di kompor saya 5 menit sudah matang, dan setelah direbus ditiriskan. Ini tadi saya tiriskan di bakul plastik yang saya dapatkan dari Berkatan. Setelah
direbus, ditiriskan, lalu di blender. Untuk memblendernya, perbandingan air dan kedelai kurang lebih 1:2. Ya, misalnya jika kedelainya 100 gram, airnya bisa 200 ml. Jadi jangan terlalu banyak air ya, catat ya, jangan terlalu banyak air, nanti susunya jadi encer atau kurang terasa kedelainya. Lakukan seperti ini sampai kedelainya habis. Sengaja saya buat dua versi agar bisa membedakan bagaimana rasanya kalau kedelainya direbus dulu dan kedelainya tidak direbus dulu. Tadi yang pertama saya buat yang tidak direbus, yang kedua ini direbus. Saya tadi menyediakan kedelai sejumlah 500 gram atau setengah kilo. Saya bagi dua, 250 gram untuk kedelai mentah, 250 gram untuk yang matang. Ini kita rebus kembali, kita blender kembali, kita blender kembali. Ini blenderan terakhir. Yang kedelainya kita rebus dulu. Ingat ya, speednya tetap 1 dulu, baru 1 menit kemudian ganti speed 2. Cukup 2 menit saja di blendernya. Ini saya pakai merek Mie-o, merek Mie-o. Iya. Yuk, sekarang kita tuang kembali dan kita peras. Perasannya itu lebih baik menggunakan kain sifon karena tingkat filternya itu lebih bagus, tingkat penyaringannya lebih bagus. Lakukan seperti ini sampai kedelainya kalian habis ya. Jadi berapa banyak kedelai yang kalian ingin buat itu terserah. Boleh 1/4, boleh setengah, boleh 1 kilo, itu terserah, tergantung kebutuhan. Ingat untuk memblender, jangan memakai blender merek yang KW-KW gitu, karena saya sudah pernah memakai blender merek Nati gitulah. Itu saya pakai blender untuk blender kedelai, langsung panas dan langsung mati, cooking lovers. Kualitas blender itu mendukung baik atau tidaknya susu kedelai, karena nanti hasilnya juga akan terlihat menghasilkan sari-sari kedelai yang berkualitas atau tidak. Kembali di blender ulang ampasnya, karena masih ada sari-sari kedelainya di sana, jadi eman-eman apa sayang ya kalau dibuang begitu aja ampasnya. Setelah semua kedelai habis di blender, maka air perasannya tadi kita rebus seperti yang versi pertama, sama kita lakukan di kedelai yang direbus dulu.
Kita beri jahe, pandan, sedikit garam dan gula pasir. Kita tunggu sampai mendidih. Cooking lovers, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya. Kurang lebih waktu untuk mendidihkannya itu kurang lebih 5 menit. Tergantung banyak sedikitnya susu. Cooking lovers, ini hasil masakan kita kali ini yaitu kedelai mentah dan kedelai matang. Jadi hasil kesimpulannya dari uji coba tadi, jika memakai kedelai yang mentah itu sari kedelainya itu lebih enak, kayak susu kedelainya itu lebih enak, lebih terasa, dan langit-langit rebusan susu kedelai itu lebih banyak cooking lovers dan lebih enak. Jadi kalau menurut saya itu lebih enak kedelai yang tanpa direbus dulu. Kalau kedelainya direbus dulu sebelum di blender, hasil sari kedelainya itu kurang terasa atau lebih mudah encer, dan langit-langit kembang tahunya itu kurang tercipta atau kurang terbentuk. Jadi lebih baik kalian memasak yang kedelai mentah, terus di blender, disaring, dan direbus. Mudah kan? Baiklah cooking lovers, selamat mencoba. Kalian mau pilih yang mentah dulu atau matang dulu silahkan. Yang terpenting kalian itu sehat, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Tubuh kita harus sehat, fit agar imunitas terjaga. Semoga kalian sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.